Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, selamat bergabung kembali bersama saya dengan mata pelajaran sosiologi untuk kelas 11 jurusan IIS. Masih bersama saya Ismalia SPDI. Baik, selamat datang kembali. Kita belajar dalam suasana yang berbeda seperti biasanya karena masa pandemi COVID-19, maka pembelajaran ini akan kita lakukan secara daring. Baik, Ananda sekalian, saya akan menyampaikan tentang nilai agama yang dianut dan menghargai keberagaman agama dengan menjunjung tinggi keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ini jelas seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk selalu menjaga toleransi dan keharmonisan, dan ini juga tujuan cita-cita dari Kementerian Agama. Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, tentu kita harus terus bisa bagaimana menumbuhkan sikap toleransi. Baik, saya akan memulai dari materi nilai. Saya akan membuka slide saya dulu terlebih dahulu. Baik, kita akan melihat tayangan pembuka. Sebagaimana hidup bertoleransi, kita bisa melihat bagaimana hidup bertoleransi dengan berbagai macam agama. Baik, kamu bisa menyimak video ini sebagai pengantar. Etnis dan agama yang ada di Indonesia dapat dijadikan keunggulan jika dikelola dan juga dirawat dengan baik. Gambaran ini bisa kita lihat dari sebuah sekolah di Medan, Sumatera Utara yang setiap pagi, Yara Airi Ginting berangkat dari rumahnya di desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Anak pertama dari 4 bersaudara keluarga etnis Karo ini ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan menjadi kebanggaan keluarga. Sementara itu, Sabina Pangarif juga bersiap-siap di rumahnya di Jalan Tapian Nauli, Medan Sunggal. Sebagai penganut Buddha, memanjatkan doa sebelum berangkat ke sekolah menjadi kebiasaannya. Yara dan Sabina bersekolah di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan Sunggal. Mereka hanya 2 dari 3.000 anak didik usia dini hingga SMA yang menimba ilmu di sekolah yang mengedepankan toleransi. Upacara bendera rutin dilakukan di sini untuk menanamkan kecintaan kepada tanah air. Siswa di sekolah ini berasal dari beragam latar belakang etnis dan agama. Kadang Yara belajar bersama dengan mereka, sepertinya Yara punya teman yang suku Karo dan beragama Katolik. Yara berteman baik dengan dia. Setiap pergi sekolah Yara pergi sama dia, pergi bareng dia. Setiap pulang sekolah juga Yara bareng dia. Ya seperti hal-hal teman-teman lain yang sama seperti semua, sikapnya berteman dengan baik. Menjalankan toleransi di sekolah bukan hanya satu suku aja, sama Sabina kan Tionghoa. Bukan hanya Tionghoa sama Tionghoa aja sih. Sabina juga ada bergabung dengan yang seperti Tamil, Batak, ataupun Melayu. Jadi bukan hanya di kelas saja buat berteman, bahkan saat mengerjakan tugas tuh pun Sabina juga ada sama-sama berdiskusi gitu. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda merupakan lembaga pendidikan multikultural di Kota Medan, Sumatera Utara. Sekolah yang berdiri pada 1987 ini mengupayakan pembauran antar etnis dan agama melalui pendidikan. Setiap siswa diajarkan mengenai hidup bersama dalam keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Tujuannya agar mereka dapat menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang agama dan budaya. Perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak menghormati orang lain. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda ini tepatnya berdiri 25 Agustus 1987 oleh Bapak Dr. Sopianta.
Yang menjadi latar belakangnya, yang pertama adalah pengalaman pahit yang dialaminya melalui diskriminasi sewaktu beliau menempuh pendidikan di dunia kedokteran. Yang kedua tentu faktor latar belakang ekonomi, yaitu kemiskinan. Maka dengan faktor tersebut, dia berusaha agar bangsa ini tidak ada lagi sekat-sekat diskriminasi dan juga stereotip. Dan juga faktor kemiskinan itu harus digerus sehingga semua anak bangsa memiliki kesempatan di dalam menempuh dunia pendidikan. Sukses menerima Maarif Award tahun 2014, yayasan ini berupaya agar siswa dari keluarga tak mampu juga dapat bersekolah. Kecemburuan sosial masih menjadi isu utama dalam membangun relasi yang baik antar etnis. Sekolah ini menjadi salah satu gambaran dari sekian banyak potret keberagaman di Indonesia. Perbedaan seharusnya menjadi kunci kekuatan dan persatuan demi menciptakan keharmonisan kehidupan berbangsa. Baik, tadi kita sudah melihat video bagaimana kehidupan beragama, bagaimana hidup bertoleransi dengan masyarakat multikultural. Baik, kita mulai dari pengertian istilah toleransi menurut Wikipedia. Oke, kita bisa baca bersama-sama. Slide-nya ini sudah ada di layar yang bisa kamu baca. Oke, kita mulai dari pengertian toleransi. Toleransi atau toleransi secara bahasa kata ini berasal dari bahasa Latin yang artinya tolerare, yang berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu perseorangan, baik itu dalam masyarakat atau dalam lingkup yang lain. Jadi jelas ya bahwa toleransi ini sendiri adalah sikap bagaimana kita bisa menghormati dan menghargai sesama. Oke, berikutnya istilah toleransi mencakup banyak bidang. Salah satunya adalah toleransi beragama. Bagaimana itu supaya toleransi beragama bisa dilaksanakan secara baik? Yang pertama, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, yaitu kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita pada orang lain di luar agama kita. Oke, bertoleransi juga dapat diartikan bahwa membiarkan mereka beribadah dengan cara mereka dan kita juga beribadah dengan agama kita sendiri. Islam jelas mengajarkan cara hidup bertoleransi seperti yang ada dalam Quran, yaitu lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagi agamamu dan agamaku bagi agamaku. Bahwa kita tidak bisa saling mencampur adukan antara satu agama dengan agama lain. Ini sudah ada dalam Quran surat Al-Kafirun ya, ayat 1 sampai dengan 6 ini benar-benar mengajarkan, Islam mengajarkan bagaimana toleransi dalam beragama. Bukan berarti ketika kita bertoleransi kita memaksakan agama kita atau kita mengikut cara-cara peribadatan mereka, bukan seperti itu ya. Jadi toleransi di sini adalah membiarkan mereka beribadah dengan cara agama mereka dan kita juga beribadah dengan cara agama kita. Berikutnya, tidak mencela, menghina agama lain dengan alasan apapun. Kita boleh saja mengatakan bahwa agama kita adalah agama yang terbaik. Memang jelas bahwa agama kita adalah agama terbaik, tapi bukan berarti serta-merta kita bisa seenaknya mengatakan bahwa agama yang lain itu tercela ya. Kalau artinya juga di sini bahwa kita tidak boleh saling mengejek, menghinakan, karena itu semua bisa menimbulkan perpecahan. Berikutnya, tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Sejarah sudah pernah mencatat dalam sejarah kelam Indonesia, tepatnya di tahun 1998 sampai dengan 1999 kalau saya tidak salah, bahwa Indonesia pernah mengalami sejarah kelam yang diakibatkan
tidak adanya toleransi beragama. Kita bisa cek faktanya. Saya akan memutarkan sebuah video dari catatan Kelam Sejarah Indonesia bagaimana bahwa ketidaktoleransian kita terhadap suatu agama atau budaya-budaya yang dianut oleh orang lain mengakibatkan perpecahan dan bahkan menimbulkan nyawa. Baik, kita simak video berikut ini. Baik, mari kita simak video berikut ini bagaimana bahwa sebenarnya ketidaktoleransian kita terhadap sesuatu hal seperti agama, budaya, ras bisa mengakibatkan suatu hal yang fatal. Mungkin kamu bisa menyimak dari video catatan sejarah Kelam Indonesia terkait dengan intoleransi. Ambon Harbour, 50,000 Muslims flee a murderous assault by Christians. But these are the lucky ones. For those who didn't leave, attack would feed on attack, tolerance be lost in vengeance. Dangerous new forces have been unleashed here that have sent shockwaves across the Indonesian archipelago. Baik, ini So what adalah turned these kilas peaceful islanders into masa brutal kelam killers? di mana terjadi intoleransi beragama, tepatnya di Ambon. Ini adalah peristiwa terjadi tragedi berdarah Why did antara half umat a Muslim millennium of dan peaceful umat religious Kristiani coexistence yang memakan explode korban in dari bloodshed? kedua belah pihak? Tepatnya untuk Muslim sendiri ini korbannya mencapai dengan ribuan orang. Banyak sekali yang mengalami kerugian Now, dalam as hal neighbour ini. burns neighbour and friend turns murderous enemy, it seems this paradise was a hell waiting to happen, and the smallest spark would send it there. Is the only thing keeping the two sides apart. Being a soldier in paradise used to be easy. Days would go by fighting off nothing more than boredom. Now they're on constant alert, deployed at a moment's notice to search their own kind for deadly weapons. So how did it come to this? Well, if you believe the police, this is the man who sparked Indonesia's worst sectarian violence. It's an unbelievably petty dispute that's meant to of using mysterious provocateurs, and many believe the flames of religious Ini hatred adalah were rumah-rumah fanned here penduduk, by termasuk juga forces rumah looking for peribadatan political yang gain. dihancurkan. The real reasons for such Jadi ferocity inilah will dampak probably dari never be known. intoleransi, dampak What is dari certain bagaimana is kita that tidak outnumbered bisa police and troops can or choose to do little when memaksakan violence keyakinan erupts. kita kepada orang lain. Di sini yang dirugikan bukan hanya satu agama saja, tetapi semua yang ada di sekitar ini semua akan dirugikan. Tentu dengan kejadian ini seperti ekonomi tidak As the berjalan, violence continued, the nyawa next morning melayang, revealed more pendidikan tidak victims, which berjalan led to dengan more attacks. baik. Ini adalah sebuah catatan sejarah kelam Indonesia yang bahkan dicatat Generals oleh had trouble keeping discipline. sejarah dunia. Tidak tembak, tidak tegas. Tembak tempat, tembak di tempat. Tidak ada yang bertugas lagi daripada tembak di tempat itu. Siap.
But it was already Ini too adalah late. korban People dari could do kerusuhan nothing but bring in their intoleransi wounded. masih tetap di Ambon. And these are the lucky ones. Almost Sekali 200 lagi died ini in adalah carnage sejarah that did not spare the sejarah children. kelam Indonesia yang terkait oleh intoleransi, di mana berujung pada Aina pengungsian. Samima saw her 2 nephews butchered by Christians. Selamatkan beta dulu, beta mau pisah main 2 rakaat di masjid. Lalu dia samain 2 rakaat di masjid, lalu dong iris dia pakai. Dong salib dia, dong iris dia. Pokoknya dong cincin dia lah. Tidak anak meninggal sampai subuh. Sedih Pak. Kemudian senjata tajam tolong disimpan. Semua senjata tajam tolong disimpan. Finally reinforced, the army took control with tough measures. Seruan kami ini, kalau tidak mau disita tembak di tempat. Demi keamanan, semua yang tidak mau mematuhi. But even this wasn't enough. If you see the riots begin, everyone not trust each other again. And Yusuf they can Eli has an... Now the church has been leveled Sekarang yang and tersisa not hanya one tinggal Christian is puing-puing. left here. now Siapa yang dirugikan? I am Dari very, very keadaan sad tidak bisa kita because the bertoleransi tolerance antara in satu which dengan yang we still lain. we maintenance Mungkin ini for sekilas 400 saja, years saya ago, tidak akan putar but it semua. just finished. Jadi itulah Why did it dampak just finish? akibat I don't ketika know why. tidak ada In toleransi historic Hilla, antara satu Muhammad dengan Latif yang is the lain. official... Baik, tadi kita sudah melihat sekilas tentang bagaimana ketika tidak terjadi toleransi antar agama, suku, ras, dan bangsa. Baik, tadi kita sudah membahas secara umum di pengertian toleransi menurut Kamus Wikipedia dan menurut toleransi menurut pengertian pandangan agama Islam. Berikutnya kita akan memahami toleransi dalam pandangan sosiologi. Oke. Pengertian toleransi adalah sikap saling menghargai dalam masyarakat. Sikap ini tergolong dalam akomodasi dalam sosiologi. Baik, saya akan memberikan kamu tugas pada pelajaran daring kita pertemuan pertama ini adalah carilah pengertian akomodasi. Oke, bahannya banyak sekali di Google, bisa kamu ketik langsung. Jawaban yang tercepat akan saya beri nilai untuk kuisnya. Jadi cukup cari pengertian akomodasi. Oke. Sikap ini tergolong dalam akomodasi dalam sosiologi yang terjadi tanpa persetujuan formal atau resmi. Toleration atau toleransi ini juga menjadi bagian daripada syarat suksesi dalam proses asimilasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk-bentuk apa saja yang harus kita toleransikan? Tentu kalau udah berbicara toleransi sudah ngerti pengertiannya. Jadi kita harus tahu bentuk-bentuk apa saja kita harus bertoleransi. Pertama adalah agama, budaya, politik. Oke. Toleransi dalam beragama berarti yang pertama perlu dilakukan adalah agama menjadi segmen sensitif. Kita perlu paham bahwa agama ini, berbicara agama adalah menjadi segmen sensitif dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau setidak taatnya orang ketika agamanya dihina, maka dia akan marah, muncul giroh dia untuk membela agama yang dia pahamin selama ini. Jadi berusahalah untuk tidak menyinggung hal-hal sensitif agar terjadi perdamaian. Berikutnya apalagi budaya. Budaya juga ini sering sekali ya, ketika kita tidak bisa menerima budaya-budaya orang lain, maka kita akan terjadi intoleransi. Maka akan terjadi seperti yang video yang tadi sudah kita tayangkan. Jelas
Karena Indonesia terdiri dari suku-suku dan bangsa-bangsa, terdiri dari etnis yang bermacam-macam, sehingga kita semboyan masyarakat Indonesia dalam Pancasila itu kan jelas ya, Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Itu ya. Politik. Nah, politik ini juga menjadi hal yang sensitif, apalagi di masa menjelang pilkada atau menjelang pemilihan umum. Ini sangat sensitif, terjadi kubu-kubu yang selalu meyakini bahwa kubunya adalah yang terbaik, kelompoknya yang terbaik, sehingga ini menjadi hal-hal yang sensitif untuk dibicarakan. Makanya kita boleh berbeda dalam pilihan, tetapi tidak boleh berpecah belah. Jadi kita harus tahu apa-apa saja yang bisa menyebabkan perpecahan, jenis-jenisnya apa saja. Baik, mungkin materi kita untuk hari ini tentang toleransi akan kita akhirin. Satu tugas asesmen dari saya, yaitu apa tadi? Pengertian akomodasi. Jadi itu tugasnya ya, cari pengertian akomodasi. Japri langsung ke WhatsApp saya atau Telegram saya. Minute secondnya yang tercepat itu yang akan saya beri nilai. Itu saja pengantar dari saya di pertemuan pertama pelajaran sosiologi. Semoga apa-apa yang saya sampaikan dapat Nanda pahami semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.